Jobong, Bapak Bambang Yuniarto SPDMM, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber Dinas Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Bapak Ibu Komite Pembelajaran dan Bapak Ibu Fasilitator, serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami di sini perwakilan dari kelas 10A bersama saya Fani Kusuma Hanum, saya Dian Rizky Agustin, saya Desi Farah Mahfuzia. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Purbalingga Perwira. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih kita lagi ada di situs apa? Nah, kalau kalian pengen tahu, ikutin perjalanan kita hari ini ya. Let's go! Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di situs yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai batu tertulis atau juga akrab dikenal sebagai watu tulis. Ada di belakang saya teman-teman, wah ukurannya gede banget. Jadi batu ini itu memiliki panjang sekitar 415 cm, tinggi sekitar 215 cm, dan lebar sekitar 230 cm. Wah, bisa dilihat ya teman-teman, gede banget. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan batu ini dengan batu prasasti yang lain? Yuk kita lihat. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Bapak siapa, Pak? Pak Aryadi. Pak Aryadi. Nah, beliau ini juru kunci, Pak? Iya. Juru kunci dari situs yang ada di Cipaku ini. Jadi hari ini kita bakal ulas bareng nih teman-teman. Kira-kira apa sih keistimewaan dari batu tulis ini? Jadi Pak, kalau boleh tahu, batu tulis ini tuh ditemukan pada tahun berapa ya, Pak? Waduh, kalau dulu ditemukan itu ya, ini kan ditemukan waktu itu masih zaman penjajahan Belanda lah. Nah, kalau diperkirakan tahunnya itu sekitar abad keempat. Oh, berarti sudah lama sekali ya, Pak? Iya, sudah 16 abad lah. Terus nih Pak, dari situs yang saya baca di internet itu ada tulisan beraksara Pallawa. Iya. Kira-kira ini tulisan apa, Pak? Sebetulnya ini tulisan Jawa kuno yang digayakan. Oh, berarti menggunakan seperti bahasa kalau sekarang dilatinkan seperti itu ya, Pak? Iya. Lalu Pak, kira-kira batu tertulis ini tuh mulai diteliti sejak tahun berapa sih, Pak? Diteliti itu dari Astrologama itu sekitar tahun 1981. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu, kira-kira apa sih Pak isi tulisan dari aksara Pallawa yang ada di batu ini? Kalau menurut Astrologama itu bunyinya Indrawardaya Wikramadewa. Nah, saya dan teman-teman ini punya pertanyaan Pak. Kira-kira Indrawardana Wikramadewa itu apakah mengacu pada nama seorang raja ataukah tempat tertentu? Ini sebenarnya mengacu dengan nama seorang raja, Utai Kertanegara, Mulawarman. Oh, jadi Purnawarman ya Pak? Iya. Lalu Pak, saya juga baca di internet Ya. kalau misalnya katanya batu ini nih memiliki kandungan kekuatan magnet yang lumayan kuat. Iya. Kira-kira itu betul atau cuma masih jugaan? Itu memang betul ya, karena apa? Dulu tempat-tempat yang begini ini kan sama leluhur kita di Purbalingga itu kan tempat-tempat yang sangat disakralkan, yang disucikan untuk ritual-ritual tertentu. Makanya ada energi alam yang kekuatannya luar biasa bagi orang-orang tertentu yang bisa merasakan. Tapi katanya Pak, kalau kita mendekatkan kompas ke Iya. dekat batu ini, Kacau kompasnya. iya, kompasnya bakal muter Iya. 180 derajat. Itu Iya, betul Pak? betul. Nah, ada. Jadi sudah bisa dibuktikan ya teman-teman kalau apa yang kita baca di artikel, semisal batu ini dapat menarik kekuatan magnet, itu benar adanya. Tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya keesaan ya. Tuh, itu ritual-ritual. Maksudnya apa ritual itu? Dengan tanda-tanda adanya batu itu. Permohonannya itu biar fokus. Gitu loh. Biar bisa ketemu suatu titik permohonannya. Tuh. Kalau tidak itu kiri kanannya ada kali. Nah, tulisan ini yang ada di Indonesia, India sama di negara Afrika yang mirip-mirip ini. Nah, tulisan ini diperkirakan abad keempat sudah Masehi. Sampai sekarang kan sudah 16 abad, Pak. Jadi Purbalingga itu
sangat-sangat kaya berhadapan situs-situsnya gitu loh. Jadi dari Solo pun juga mengakui Purbalingga itu sangat-sangat tua. Berarti ini gambar bukan tulisan. Apa Ya, tulisan kalau belum ada kesepakatan oh, belum ada. ahli. Oh, belum ada ya. Gitu loh. Jadi kalau menurut arkeolog dari Gama kan bunyinya kan Indrawan Jaya Wikrama Dewa. Tapi waktu ada seminar itu saya bawa foto. Nah, demikian pemaparan saya tentang watu tulis. Jika teman-teman tertarik berkunjung, silahkan datang berkunjung ya. Karena jarak dari kota ke situs ini tidak jauh kok teman-teman, cuma sekitar 15 km. Terima kasih. Nah, selain watu tulis tadi, di situ Cagar Budaya Cipaku ini masih ada loh Lingga dan Yoni. Teman-teman penasaran gak sih sama Lingga dan Yoni? Yuk ikutin terus. Ini saya bersama dengan Bapak Haryadi. Oke, dengan Bapak Haryadi. Di sini saya akan bertanya, sebenarnya batu lumpang ini apa sih, Pak? Batu lumpang ini pada umumnya masyarakat ini mengatakan batu lumpang ya. Kalau bahasa ilmiahnya ini kan yoni. Yoni itu dilambangkan simbol kesuburan. Jadi ini konon dulu kalanya ini suatu alat untuk media konsentrasi, memohon sama Yang Maha Kuasa, umpama di bidang pertanian lah, pertanian itu biar subur lah. Suatu alat untuk media konsentrasi, biar fokus permohonannya. Baik. Nah, saya mau bertanya lagi nih, Pak. Sebenarnya makna Yoni lebih dalam itu apa lagi sih, Pak? Yoni itu ya kalau makna lebih dalam itu kemaluan wanita, maka dilambangkan kesuburan. Oke, di sini saya tahu ya Pak bahwa Yoni itu melambangkan Dewi Parwati. Nah, itu zaman dulu orang mengatakan bahwa ini tuh kalau ditaruh di pertanian dapat membawakan berkah. Nah, itu cerita Dewi Siwa dan Dewi Parwati itu gimana sih Pak? Silakan. Waduh, itu nanti bisa ditanyakan ahlinya ya. Itu saya sendiri bukan seorang ahli, juga cuman sedikit pengetahuan saya mengenai apa ya sejarah-sejarah yang hubungannya sama ini Parwati ini saya kurang begitu paham. Ya, cuman saya mengerti itu cuman segi budayanya dengan segi ilmiahnya aja. Nah, batu lumpang ini tuh ditemukan di mana sih Pak? Ya ditemukan di sekitar desa Cipaku sini. Inilah, ini diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi, zaman prasejarah. Batu lumpang ini. Oke, jadi ini kan ditemukan 2000 masa yang silam. Iya. Nah, ditemukannya lebih tepat itu oleh siapa sih Pak? Ya sebetulnya ini mulai dari peta zaman penjajahan Belanda sudah ada gitu loh. Cuman ini dulu kan di kebun-kebun, ngeletak di kebun lah. Kita coba amankan di sini dengan seizin dari dinas biar nggak hilang gitu loh. Nyatanya sampai saat ini juga banyak gunanya juga banyak manfaatnya. Semua ini sudah terdata di dinas benda-benda yang di sini. Oke, jadi itu seputar dengan batu lumpang. Terima kasih untuk Bapak Haryadi sudah menjelaskan ya. Oke, di sini dengan Bapak Haryadi. Di sini kita sedang melihat lingga. Nah, di sini saya akan bertanya lebih jelas kepada Bapak Haryadi. Lingga ini memang bentuknya seperti itu ya Pak? Iya, betul. Ini jadi simbol kekuatan. Itu kemaluan laki-laki. Nah, dulu leluhur kita, Purbalingga khususnya ya, kalau mohon kekuatan sama kuasa, ini suatu alat untuk media konsentrasi, biar fokus permohonannya dengan ritual yang sudah disepakati bersama. Seperti ini, anunya. Ya, di sini saya juga akan bertanya, sebenarnya fungsi lingga ini buat apa sih Pak? Fungsi lingga itu dilambangkan simbol kekuatan. Gitu loh. Kalau Yoni kan simbol kesuburan. Di sini ada loh Pak,
sumber yang bilang bahwa kalau Lingga dan Yoni itu berfungsi sebagai pertanda suatu kerajaan telah menaklukkan suatu wilayah. Emang itu beneran atau bukan? Ya sebetulnya tidak ya, karena ini diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi itu belum ada kerajaan atau pemerintahan. Baru sekelompok orang lah katakan begitu. Kalau sudah ada pemerintahan itu kan sepertinya sudah ada pimpinan kan. Dikala itu Purbalingga belum ada pimpinan, orang raja itu belum ada. Baik. Di sini saya akan bertanya lagi. Lalu ada juga sumber yang mengatakan bahwa kalau Lingga dan Yoni ini juga merupakan pertanda peristiwa penting. Itu beneran atau bohong juga? Mungkin itu benar juga ya, gitu loh. Karena itu penuh dengan simbol-simbol yang dibikin sama leluhur kita yang dikala zamannya mulai ada kata-kata Purbalingga. Lah, dari asal kata Purbalingga ya diambilkan dari nama ini, Lingga ini. Purba itu kan sudah zaman kesana lah ya. Itu makanya Purbalingga dinamakan Purbalingga. Jadi kebanyakan zaman peninggalan itu zaman prasejarah 2000 tahun sebelum Masehi. Oke, baik, itu dia untuk penjelasan tentang Lingga ya. Ayo kita lanjut ke Batu Benong ya. Oke, di sini saya dan Bapak Haryadi akan melihat arca Ganesha, teman-teman. Yuk. Baik, arca Ganesha ini berbentuk seperti apa, Pak? Ya, patung Ganesha ini masih sangat-sangat primitif. Jadi dikala zamannya Purbalingga sudah ada kehidupan manusia, itu belum secanggih di era-era yang sudah kekinian gitu loh. Jadi patung ini sebetulnya fungsinya untuk sampai saat ini kan dikatakan itu kan simbol ilmu. Jadi luhur kita yang di Purbalingga itu ya, kalau mohon ilmu sama yang Maha Kuasa, suatu alat untuk media konsentrasi biar fokus permohonannya di alat zamannya itu. Oke, di sini ada sumber yang mengatakan bahwa arca Ganesha ini adalah Dewa Ganesha yang merupakan persimbolan atau perlambangan Dewa ilmu pengetahuan. Apakah itu benar, Pak? Betul, sampai saat ini kan di dunia pendidikan masih menggunakan lambang-lambang patung Ganesha ini kan. Ya, contohnya di ITB, UGM, SMA 1 Purbalingga. Itu kan simbolnya ini patung Ganesha. Tuh. Oke, ada sumber yang mengatakan bahwa belalai Ganesha ini sedang menyeruput isi mangkuk. Kalau boleh tahu isi mangkuknya itu apa ya, Pak? Isi mangkok itu kan sebetulnya cuma sarana. Kalau orang Jawa itu mengatakannya srono. Biasanya kan diisi sama air sama kembang setaman lah, katakan begitu. Prinsipnya itu kembang setaman. Manusia hidup itu yang diharapkan supaya hidupnya itu bau harum lah. Itu permohonannya manusia kan begitu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Nah, saya juga mau bertanya tentang batu Ganesha ini. Kalau boleh tahu, arca Ganesha ini dari sumber yang mengatakan bahwa memiliki 4 lengan. Nah, 4 lengan itu untuk apa ya, Pak? Nah, kalau dari 4 lengan itu kan fungsinya beda-beda. Jadi kalau yang 4 lengan itu sifatnya itu bahasa Sanskerta kan Dwijogati. Kalau ini katakan apa ya, sumber ilmunya di sini ini para dosennya lah di zamannya itu. Dosen pembimbingnya sama para siswa-siswanya. Baik, dulu berarti arca Ganesha ini juga melambangkan seperti guru gitu juga gak, Pak? Ya sebetulnya suatu alat untuk media konsentrasi aja gitu loh, biar permohonannya itu biar fokus sama Yang Maha Kuasa gitu. Nah, oke.
Baik, terima kasih itu tentang seputar Arca Ganesha. Terima kasih kepada Bapak Haryadi sudah menjelaskan. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan pergi kemana Pak? Sudah, oke. Baik, sudah selesai semua tentang Arca-Arca dan Lingga Yoni. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk situs selanjutnya di desa Cipaku yaitu Curug Nini. Curug Nini terdiri dari dua kata yaitu curug yang artinya air terjun dan nini yang dalam bahasa Indonesia artinya nenek. Sayangnya belum ada yang tahu pasti apa nama curug tersebut. Namun yang pasti Curug Nini merupakan curug yang tidak terlalu besar. Tingginya hanya sekitar 10 meter saja. Lokasi itu merupakan perpaduan antara keindahan dan kesejukan. Bagaimana tidak, ribunya pohon pandan di sekitarnya membuat asri suasana curug tersebut. Jangan ragu soal kejernihannya, Anda akan terpukau dengan aliran air yang jatuh dari atas dan terus-menerus mengisi kolam tanpa henti. Nah, kita sudah berada di penghujung perjalanan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami hingga saat ini. Untuk penutup, ada pesan nih dari Pak Haryadi untuk teman-teman semuanya tentang bagaimana sih cara kita melestarikan budaya leluhur kita. Terima kasih waktu yang diberikan sama saya. Jadi bangsa yang besar nggak akan melupakan sama budaya leluhurnya sendiri di situ. Jadi kalian yang muda-muda ini nantinya untuk khususnya Purbalingga ya, benda-benda yang ada di Purbalingga, tolonglah selalu dijaga untuk dilestarikan. Bagaimanapun juga kan kalian nanti ke depannya kan pewaris-pewaris yang ada di Purbalingga, benda-benda purbakala ini. Sampai saat ini kan benda-benda purbakala ini masih misterinya itu belum terungkap secara maksimal. Kemungkinan kalian ini yang muda-muda bisa jadi peneliti yang handal lah nantinya. Itu harapan saya sebagai orang tua yang saat ini usianya sudah 70 tahun. Saya sangat-sangat berharap untuk kalian yang muda-muda ini jadi peneliti-peneliti yang handal. Itulah nanti kalau mau bikin bangsa yang maju, jangan sampai melupakan sama budaya leluhur kita sendiri. Terima kasih. Kembali Pak. Terima kasih.